Masih ingat dengan pengacara satu ini? Pengacara yang sangat-sangat bersemangat waktu bela Sambo. Nah, kali ini dia pun sangat bersemangat membela Hasto. Mari kita lihat dulu semangat beliau. Bahwa perkara ini perkara yang sama. Perkara yang dilakukan penyidikannya oleh KPK. Kapan? 2019. Di dalam penyidikan sudah ada yang namanya terdakwanya 3. Saiful Bahri, Pak Wahyu Setiawan yang hari ini jadi saksi, dan Agustiani Tio. Putusannya sudah inkrah. Saya tanya tadi, Bapak sudah diperiksa, sudah didakwa, sudah diputus perkaranya, sudah inkrah, sudah, dan terbukti menerima suap. Berapa jumlahnya? 19.000 dolar Singapura, setara 200 juta. Benar. Dalam persidangan itu duit dari siapa? Duit dikasih oleh Agustiani Tio. Dari mana duitnya? Dari Saiful Bahri. Di dalam putusan sudah diperiksa 12 orang saksi yang akan juga hadir di sini nanti. Pengadilan Tindak Pidana Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah berkesimpulan uangnya dari Harun Masiku. Wih, sangat sekali bos. Ya, saya ulang. Pengadilan Tindak Pidana Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini juga gedungnya sudah berkesimpulan uang suapnya berasal dari Harun Masiku. Nah, itu dia. Dia sangat bersemangat sekali membela Hasto. Saya yakinnya dia sangat bersemangat dan tegas mengatakan. Setegas itulah dulu dia membela Sambo. Tapi berakhir apa? Dia mengakui katanya dia di prank. Membela dirinya dengan mengatakan dia di prank. Nah, ini dia waktu diwawancarai dengan Pak Rossi. Anda masih yakin terjadi pelecehan seksual? Jadi yang saya mau sampaikan ini adalah saya pun ya diberikan informasi yang keliru. Oke, jadi maksudnya apa? Anda Jadi kena prank juga? Ya kalau bahasa sekarang ya kena prank juga lah. Seorang kuasa hukum juga kena prank? Dibohongi? Landasannya kan saling percaya. Itu yang selalu Anda katakan. Iya. Hubungan antara klien dan kuasa hukum adalah Betul. trustworthy, saling percaya. Betul ya. Nah bahwa ternyata saya juga kena prank belakangan baru tahu kan. Nah, itu dia. Ya, dengan begitu semangat dulu dia membela Sambo, dengan segampang itu dia mengatakan saya di prank. Nah, mari kita teliti dulu ya, kenapa dia begitu semangat waktu itu membela Sambo. Ya kan, mari logika kita, dugaan kita ya. Sambo itu adalah punya kedudukan yang sangat luar biasa di kepolisian, punya kuasa yang sangat luar biasa di kepolisian. Di samping itu, tentu dia punya uang yang banyak, ya, uang yang banyak. Jadi untuk seorang pengacara ini melihat latarnya Sambo itu, saya rasa dia tidak melihat bagaimana kasus itu bisa terjadi, tapi dia hanya melihat bahwa sekelas Sambo tidak mungkin melakukan hal yang seperti itu, ya kan? Sekelas Sambo tidak mungkin melakukan hal yang seperti itu dalam arti memutarbalikkan fakta. Nah, kemudian ya pasti karena ada juga uangnya, ya kan? Pasti karena ada juga uang yang lumayan besar ada di sana. Ya, itu salah satunya. Jadi kita ini ya masih lebih bersemangat ya. Kita ini, budaya kita ini masih ada, masih banyak yang masih membela orang-orang hebat karena ada dia punya uang, daripada membela orang-orang miskin tak punya duit, Jadi itu masih ada budaya. Nah, sekarang dia bersemangat untuk membela Hasto. Sama, posisinya sama nih. Hasto itu siapa? Dia sekjen partai besar di negara ini. Dia sekjen partai besar di negara ini. Kemudian dia menyatakan tadi dengan begitu semangatnya dia menyampaikan proses hukum yang terjadi, bahwa pernyataan yang dia sampaikan itu adalah hukum yang dikenakan atau kasus yang dikenakan kepada Hasto itu adalah kasus yang dalam tanda petik sengaja dibuat, sengaja dibuat.
Nah, kalau saya melihat dari sisi pembelaan dia ini, mengingat ke kisah masa lalu, mereka membela karena Hasto itu siapa, ya, dia membela karena Hasto itu siapa, ya kan, dengan cara mudah mereka juga mengatakan bahwa Hasto dipolitisasi. Tapi saya melihat dari sisi awam, sisi rakyat biasa, ya, karena Hasto itu seorang sekjen partai besar yang tentunya, ya, yang tentunya juga punya dana yang cukup mumpuni, ya, kan semuanya kan bukan gratisan, ya, seperti si pengacara mantan jubirnya KPK yang menjadi lawyernya seorang terpidana korupsi, mantan Menteri Pertanian, ya, mantan Menteri Pertanian. Dia beda karena apa? Ya, dia menerima uang ratusan juta bahkan miliar, ya. Dia bekerja di KPK untuk apa? Ya dapat uang, ya dapat gaji, dapat apa segala macam fasilitas. Nah, kalau bisa pegang satu kasus seperti SEL, mantan mentan itu dapat uang sekian ratus juta bahkan miliar, why not, kan begitu. Masalah benar tidaknya itu urusan pengadilan, itu urusan pengadilan, ya. Nah, seperti itu yang terjadi juga dengan kasus ini. Saya lihat masalah benar tidaknya itu urusan pengadilan.